Halo teman-teman, udah lama banget gue nggak bikin video di channel ini karena ya ada beberapa dan mungkin akan gue ceritain di video kali ini lah ya. Karena gue udah beberapa kali cerita pengen rajin upload, but iya sampai sekarang emang sulit banget ngatur waktunya dan emang beberapa alat rekaman gue udah nggak kebawa sih tinggal di rumah, jadi ya harus persiapan dari nol lagi kan. Dan di video pertama kali ini gue gak bikin video yang berat-berat dulu, kayak tutorial programming gitu. Ya gue pengen coba untuk sharing-sharing aja sih tentang kerjaan gue sekarang. Dan mungkin ini terkait dengan kenapa gue tuh jarang upload gitu ya. Padahal pengen banget sering upload buat ya sekedar sharing aja ke teman-teman semua gitu ya. Oke, kita akan mulai dari pertama ya. Oke, wait. Ini gue buka notes dikit, bikin catatan dikit sih biar nggak melebar kemana-mana gitu videonya. Oke, jadi sekarang tuh gue udah beralih profesi ya. Jadi bertransisi atau switch karir gampangnya dari programmer ke ASN. Jadi ya alhamdulillah tahun kemarin itu gue lolos di ASN. Gue langsung sebutin instansinya aja, di Mahkamah Agung, sebagai masih di IT juga sih, penata kelola sistem dan teknologi informasi atau PKSTI. Itu formasi baru untuk ASN di tahun itu, di tahun 2024. Jadi itu formasi yang penempatannya itu langsung di provinsi. Jadi di MA kan atau Mahkamah Agung ada berapa satuan kerja nih atau satker ya. Ada tingkat pusat, tingkat banding, sama tingkat pertama. Nah kalau tingkat pertama itu nanti kayak di pengadilan negeri ya, itu ada di IKTA yang di antaranya provinsi. Jadi kayak misalnya dari kota Pemalang misalnya, kota Tegal, kota Semarang, kota Kendal dan lain sebagainya. Pokoknya di tingkat pertama lah. Berikutnya ada tingkat banding atau tingkat berikutnya yaitu tingkat provinsi. Itu di kontrol oleh pengadilan tinggi. Jadi pengadilan tinggi akan mengontrol pengadilan negeri yang ada di bawahnya. Nah kalau di formasi gua tuh sekarang ada di tingkat banding, jadi langsung di tingkat provinsi, nggak di tingkat madya atau tingkat pertama. Nextnya ada di tingkat pusat. Jadi kalau lo penempatan di pusat nanti ditempatkan di kantor pusatnya Mahkamah Agung di Jakarta gitu, di dekatnya Monas kalau nggak salah. Oke, jadi kita kembali ke topik bahasanya. Kenapa gue tuh switch karir ke ASN? But jujur banget sih, semenjak gue kuliah dan gue lulus itu sama sekali gak ada pengen buat biar jadi ASN atau PNS. Ya menurut gue waktu itu kayak gak menarik aja gitu, kerjaannya cenderung monoton, cenderung ini itu, dan cenderung untuk boring atau membosankan. Dan apakah membosankan ketika telah masuk? Ya cukup membosankan kerjaannya karena repetitif sih, mengulang kerjaan yang sama, ngatur ini itu, ngatur jaringan dan sebagainya, ngatur aplikasi. Cenderung gak ada tantangan atau challenging sih menurut gue yang gue rasain ya. But gue akan coba fokus untuk kenapa gue switch karir ke PNS ini. Pertama, dan ini mungkin agak aneh ya, yaitu alasannya gue pengen keluar dari Jakarta. Ya mungkin ini alasannya tadi gue bilang agak aneh karena banyak orang yang pengen ke Jakarta biar kerja, tapi gue tuh pengen keluar dari Jakarta. Alasannya menurut gue tuh yang paling menyebalkan di kota itu adalah macetnya yang luar biasa, parah banget. Berangkat kerja tuh udah macet ya, mungkin sekitar 1 jam lah kalau gue di Jaksel waktu itu. Dan gue emang tempat tinggalnya agak jauh sih, di Jakarta Barat ya, dan itu lumayan memakan waktu. Tapi yang paling parah dan menyebalkan itu pas pulangnya. Gue pas itu lewat MT Haryono. Jadi itu itu mungkin 2 jam ada kali di jalan sampai ke kos-kosan gitu. Dan itu berlangsung hampir mungkin 3 tahun lah ya. Capeknya tuh apa ya, nggak bisa terbayarkan gitu. Pulang ke kos ya udah tinggal capeknya doang. Dan gue udah
cukup lama kayak gitu, jadi ya pengen suasana baru lah, pengen kerja yang bisa sedikit lebih santai ritmenya, nggak yang banyak kendala kayak macet tadi. Apalagi kalau kita ngomong tuh lagi hujan. Kalau hujan tuh udah berkali-kali lipat tuh macetnya di Jakarta. Makanya alasan pertama gue pengen keluar dari Jakarta, dan caranya ya gue tetap pengen kerja dong. Cuman kerjanya ya tadi berarti lewat jalur ASN ini. Kemudian alasan keduanya tuh, ini mungkin alasan yang banyak banget dipakai orang dan gue juga bakal pakai sih, yaitu stabilitas. Yes, gue nggak munafik karena kalau di ASN tuh ya lu nggak perlu mikirin lagi tentang status kerjaan lah. Lu bakal di PHK apa nggak, ya bisa dipecat, tapi dengan mekanisme yang sangat panjang karena perlu birokrasi yang lama buat memecat seorang pegawai ASN gitu ya, atau PNS. Kenapa stabilitas ya? Gue ngerasain sendiri sih waktu itu. Di kantor sebelumnya itu ada namanya efisiensi kan. Mungkin kan gue ada di kantor di gue lupa istilah kantornya ya. IT consulting. Jadi kita menyediakan sebuah jasa untuk mendigitalisasi perusahaan atau klien lah gampangnya. Jadi ada gue di tempat waktu itu pernah di BRI, pernah di apalagi ya, BRI, terus Bea Cukai ya, ada di Pertamina. Bagi sebagian orang itu menyenangkan pindah-pindah kantor, but menurut gue tuh no, itu sama sekali nggak menyenangkan karena gue butuh adaptasi lagi tiap dapat klien baru, dan apa ya, gue tuh ngerasa sangat-sangat nggak nyaman dengan itu. Makanya ya gue beralih ke waktu itu pindah dari perusahaan consulting ke perusahaan produk. Jadi yang bikin aplikasi internal, bukan aplikasi yang dibikin untuk klien. Cuman ya itu gue tetap ngerasain apa ya, gue tetap nggak safe aja sih, bahkan bakal kena PHK suatu saat kalau misalnya ekonomi lagi turun gitu. Ya mungkin kalau menurut lu aman-aman aja ya go ahead, nggak apa-apa di swasta aja. Di swasta juga seru-seru aja, soalnya lu bisa struggle lebih banyak skillnya, lu bisa punya koneksi banyak, lu bisa punya teman satu ruangan, satu kerja yang lebih suportif karena seusia misalnya, dan lain sebagainya ya. But yang gue rasain tuh waktu itu emang kayak gitu. Gue ngerasain kena efisiensi di perusahaan, dan gue sempet nganggur mungkin sekitar satu apa 2 bulan, kan sebulan sih, sebulan gue nganggur. Dan iya dapat kerjaan lagi, cuman gue memilih untuk udahlah, gue pengen di yang pasti aja. Jadi ya udahlah, daftar di PNS ini. Dan berikutnya waktu itu kan udah daftar, dan apa ya, gue udah ngerasa udah bukan kecebur sih, ngerasa udah basah. Ya udah gue lanjutin sekalian, gue maksimalin sekalian. Jadi gue belajar sambil kerja ya. Jadi bener-bener gue, mungkin nanti gue bikin video lain lah gimana gue manage waktu pas belajar sambil kerja di Jakarta gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang daftar PNS tuh ketika belum kerja ataupun baru lulus tuh, menurut gue pribadi ya itu jauh lebih gampang prosesnya, karena lu tinggal ya nyediain waktu, lu udah nggak mikir biaya sewa kos, lu nggak mikir biaya sehari-hari gimana, karena lu masih ada yang nge-backup misalnya orang tua ataupun ya sumber lain lah. Tapi kalau lu udah kerja ya bakal jadi suatu problem tersendiri gitu. Nah nanti gue bikin video lain lah tentang gimana time management ketika lu tuh belajar sambil kerja gitu. Tapi singkatnya ya, gue integrasi ini hal-hal yang gue lakuin sehari-hari ke kerjaan dan dibagi ke belajar. Jadi misalnya nih, sebelum kerja misalnya dari habis subuh ya gue belajar sebentar, mungkin 1 kali tryout kali ya. Terus habis itu kebetulan gue masuk siang, kantornya jam 9, jadi ya gue bisa jogging dulu sambil nyari suasana baru, beli makan, kerja. Dan di kerjaan tuh gue tetap belajar sih. Jadi ketika jam istirahat, teman-teman tuh ada yang main game, ada yang ngerokok dan sebagainya, ya gue tetap belajar. Dan pulang dari kerjaan gue ngopi sebentar, makan, lanjut belajar sampai dini hari gitu. Gue lakuin tiap hari sampai kurang lebih ya sebulan atau 2 bulan gitu buat prepare CPNS di sini.
Jadi gue emang all out banget di situ. Gue keluarin yang gue bisa dari waktu, tenaga, fisik, pikiran dan sebagainya. Pokoknya gue all in banget lah. Dan hasilnya alhamdulillah sesuai dengan yang diharapin. Nah berikutnya itu alasan berikutnya adalah gue pengen sih sedikit berkontribusi secara langsung ke negara lewat birokrasi. Ya emang lu bisa kontribusi lewat jalur lain, misalnya lu tuh bisa sharing ke teman-teman yang info-info bermanfaat, yaitu lu bisa kontribusi secara lewat itu. Tapi gue tuh pengen langsung ke negara ini ya lewat instansi yang gue daftar tentunya kan. Itu sih alasan yang keempat, mungkin agak bias ya, cuman itu yang gue perjuangin dulu. Alasan berikutnya yaitu sorry ya, ini barangkali ada suara-suara noise di sini, emang agak lumayan rame. Yaitu mungkin gue gak tau ya ini sebuah alasan atau bukan, cuman ada yang menganggap itu sebuah prestige kalau misalnya lo tuh diterima di CPNS ataupun PNS. Ini kan jadi PNS juga kan. Cuman gue tuh antara yes atau no. Ya mungkin di sisi lain gue bangga sama diri gue sendiri. Gue udah kerja keras, banting tulang banget, banting setir banget. Gue ngerain semua tenaga dan biaya yang gue bisa. Dan akhirnya ya gue keterima di posisi ini. Gue bangga, wajar kan manusia. Dan apakah gue membanggakan diri dan merasa paling jumawa? No, sama sekali. Gue tuh menganggap kerjaan ini sama kayak kerjaan lain. Gue nukerin waktu gue buat dapetin sebuah uang gitu. Sama kayak di swasta kan gitu kan, lu nukerin waktu lu buat dapetin uang. Sama kayak jadi sama aja menurut gue, sama sih kayak ASN untuk swasta ya, sama-sama nukerin waktu juga buat dapetin uang kan gitu kan. Jadi kalau apakah gue bangga dengan diri gue sendiri? Ya, tapi apakah gue bangga banget sama kerjaan gue sampai berlebihan, sampai jumawa, sampai meremehkan orang lain? No, big no. Kalau gue sama sekali nggak berpikir ke sana, karena ya apa yang harus dibanggain gitu sama kehidupan di sini ya kan. Jadi ya itulah yang gue pengen sharing sih ke lulus semua. Dan ya mungkin kalau lo mau ada yang mau ngikutin jejak gue, barangkali mau PNS juga ya, nanti gue coba sharing-sharing, bisa lewat DM IG juga nggak apa-apa. Kalau misal lo mau coba tanya gimana sih bang belajarnya, apa yang lo siapin, mungkin beberapa akun. Kalau misalnya akun gue masih bisa dipakai pas mau belajar ya go ahead pakai aja, nggak apa-apa. Nanti gue kasih akun secara gratis aja kalau misalnya ada yang mau ikut latihan tryout CPNS gitu, nanti gue kasih, nggak apa-apa, karena gue udah nggak pakai juga kan kalau masih berlaku akunnya. Soalnya kan biasanya setahun doang tuh, habis itu udah di disable kan atau udah habis masanya. Dan apakah gue bakal belajar programming juga? Tentunya iya, karena gue tuh suka sama programming, dan mungkin bakal diselingin sama video IT di PNS juga kali ya, jadi biar lebih imbang gitu. Soalnya gue tuh harus menyampaikan yang apa yang gue alamin, jadi biar lebih natural gitu, nggak dibikin-bikin kan. Itu sih mungkin ya sharing di video kali ini. Hopefully itu bisa bermanfaat buat lo semua, dan kita bisa tetap sharing tentang informasi bermanfaat di channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Good luck buat teman-teman semuanya, semoga sukses selalu ya. Terima kasih.